Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Meisaro Soimah. Di sini saya mewakili kelompok 3 untuk presentasi mata kuliah asuhan kebidanan terkini, yaitu Women Center Care pada ibu nifas dan menyusui. Women Center Care yaitu asuhan yang berorientasi pada wanita. Dalam hal ini, bidan difokuskan memberikan dukungan kepada wanita untuk memperoleh status yang sama untuk memilih dan memutuskan perawatan kesehatan dirinya. Prinsip asuhan gerakan sayang ibu yaitu intervensi minimal, komprehensif, sesuai kebutuhan, sesuai standar wewenang otonomi dan kompetensi provider, kemudian dilakukan secara kompleks oleh tim kerja. Asuhan sayang ibu, filosofi bahwa proses menstruasi, persalinan, dan menopause adalah normal. Konseling merupakan proses pemberian informasi secara objektif dan lengkap, dilakukan secara sistematik dengan panduan komunikasi interpersonal, teknik bimbingan dan penguasaan pengetahuan klinik yang bertujuan untuk membantu seseorang mengenali kondisinya saat ini dan masalah yang sedang dihadapi untuk menentukan jalan keluar mengatasi masalah tersebut. Fungsi konseling kebidanan itu ada 4. Yang pertama, pencegahan, mencegah timbulnya masalah kesehatan. Yang kedua, perbaikan. Perbaikan terjadi apabila ada penyimpangan perilaku klien. Yang ketiga, yaitu penyesuaian, membantu klien mengalami perubahan biologis, psikologis, kultural, dan lingkungan. Yang keempat, yaitu pengembangan, meningkatkan pengetahuan, keterampilan, serta kemampuan peningkatan derajat kesehatan. Hasil pelayanan konseling di kebidanan diharapkan yaitu peningkatan kemampuan klien untuk mengenali masalah dan merumuskan pemecahan masalah dan menilai hasil tindakan dengan tepat. Kemudian yang kedua, klien mempunyai pengalaman dalam menghadapi masalah kesehatan. Kemudian yang ketiga, klien merasa percaya diri dalam menghadapi masalah. Yang keempat, munculnya kemandirian dalam pemecahan masalah kesehatan. Asuhan persalinan normal atau disingkat APN itu bertujuan untuk mengupayakan kelangsungan hidup dan mencapai derajat kesehatan yang tinggi dan bayinya melalui berbagai upaya yang terintegrasi dan lengkap serta intervensi minimal sehingga prinsip keamanan dan kualitas pelayanan dapat terjaga pada tingkat yang optimal. Ada 5 aspek dasar atau 5 benang merah yang penting dan saling terkait, yaitu pertama, membuat keputusan klinik, yang kedua, asuhan sayang ibu dan bayi, yang ketiga, pencegahan infeksi, yang keempat, pencatatan atau rekam medik, yang kelima, rujukan. Making Pregnancy Safer atau MPS itu gerakan nasional dalam mewujudkan kehamilan yang aman sebagai strategi masyarakat menuju Indonesia sehat dengan melindungi hak reproduksi dan hak asasi manusia dengan mengurangi kecacatan, kesakitan, dan kematian yang berhubungan dengan kehamilan yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Nah, pelaksanaan programnya yaitu meningkatkan akses dan cakupan pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir berkualitas dan efektif berdasarkan bukti. Kemudian membangun pikiran yang efektif, mendorong pemberdayaan wanita dalam keluarga, kemudian mendorong keterlibatan masyarakat dalam menjamin penyediaan dan pemanfaatan pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir, menjamin adanya pertolongan pertama obstetri sesuai standar nasional, kemudian menjamin semua desa terpencil mempunyai polindes dan tenaga bidan, kemudian menyediakan bahan dan obat-obatan esensial, peralatan dan transformasi untuk pelayanan efektif, kemudian menyediakan pelayanan antenatal care, kemudian menyediakan pelayanan persalinan sesuai standar nasional,
Kemudian menjamin pencegahan dan penanggulangan infeksi. Kemudian menetapkan peran dukun untuk mendukung kerja bidan. Demikianlah presentasi dari kelompok 3. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.